Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Wahyu Aji. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Najwa Hikaman Kamil, lalu ada Rasendia Zaneto Atmomintarso, Riza Rahen Satrio, dan Yoga Rutama. Di sini kami akan menjelaskan hasil presentasi kami yang berjudul Electron Backscatter Diffraction atau bisa disebut EBSD. Bisa di next. Jadi ada 5 poin bahasan yang akan dibahas. Di sini yang pertama ada prinsip dasar dari EBSD, yang kedua kelebihan EBSD, yang ketiga kekurangan EBSD, yang keempat pengembangan EBSD, dan yang kelima adalah studi kasus. Masuk ke yang poin pertama, prinsip dasar EBSD-nya. Oke, sebenarnya ini dimulai dari definisi EBSD itu sendiri. Jadi EBSD ini merupakan teknik berbasis scanning electron microscope atau SEM dan biasanya untuk dilakukan buat karakterisasi material. Teknik EBS ini juga dapat mengidentifikasi struktur, orientasi kristal, fasa, atau regangan pada material. Dan teknik EBS ini juga sudah banyak dilakukan di berbagai aplikasi di bidang metalurgi, material, dan geofisika dalam laboratorium atau dalam penggunaan SEM-nya. Next. Nah, masuk ke prinsip dasar EBSD-nya. Jadi EBSD ini berkas elektron monokromatik dari SEM ini akan diarahin ke titik permukaan sampel pada sudut 70 derajat terhadap permukaan sampel seperti yang ada di gambar 1A sama 1B. Berkas elektron ini akan menciptakan sumber titik elektron di mana ia menyentuh permukaan sampel dan hasilnya itu berupa difraktogram atau Kikuchi band yang dihasilkan pada gambar 1C. Muncul dari sumber titik ini di dekat permukaan karena elektron yang memancar keluar didifraksi oleh semua bidang kisi di spesimennya. Nah, difraktogram ini akan direkam atau ditangkap oleh detektor CCD pada sudut 90 derajat terhadap pancaran yang sudah masuk. Pola ini juga akan diindeks secara otomatis untuk mendapat fase kristal dan orientase pada titik tersebut, di mana berkas elektron ini mengenai pada sampel, seperti pada di gambar yang 1B, 1C, 1D, dan 1E. Dan percobaan ini juga dapat dilakukan baik pada satu titik tertentu atau pada banyak titik dengan memindai berkas atau sampel secara kemiringan 70 derajat. Bisa lihat di sini ada gambar sampel harus dimiringkan secara 70 derajat. Oke, next. Nah, di sini ada salah satu contohnya dari hasil EBSD di fibrous layer, bisa dilihat. Dan di sini juga ada bekas apa, bekas EBSD-nya yang digambar sebelah kanan ini adalah bekas penggunaan EBSD bisa membuat berbekas di materialnya. Sekarang akan lanjut ke bagian saya, yaitu akan membahas kelebihan dan kekurangan dari EBSD. Yang pertama, kelebihan dari EBSD yang pertama adalah, jadi EBSD ini termasuk salah satu cara yang paling cepat dan paling tepat untuk mendapatkan data struktur kristalin dan orientasi dalam fasa kristalin solid. Yang kedua, dia tidak seperti pada metode optik. Dalam EBSD ini memungkinkan untuk mendapatkan data untuk fasa pada semua simetri dan juga pada fasa opak atau buram. Setelah itu yang ketiga, IBS ini dapat memberikan data orientasi 3 dimensi untuk masing-masing individu kristal. Hal ini superior dibandingkan teknik optikal di mana dia hanya memberikan orientasi 2 dimensi. Setelah itu yang keempat, resolusi spatial bisa mencapai beberapa mikron, di mana hal ini juga superior dibandingkan dengan teknik lainnya, yaitu dibandingkan dengan Selected Area Channeling atau SAC. Dan untuk kekurangan dari EBSD sendiri ini, yang pertama dia membutuhkan persiapan sampel yang khusus. Jadi untuk poin pertama ini, EBSP atau Electron Backscatter Pattern dihasilkan pada kedalaman dangkal dari sampel.
sehingga sampel harus bebas dari kerusakan pada lattice kristal di permukaannya. Biasanya preparasi sampel yang menggunakan amplas mekanik dan poles menyebabkan kerusakan pada lattice kristal dekat dengan permukaan. Karena itu diperlukan adanya chemical polishing tambahan pada sampel setelah mereka dipoles secara abrasif. Sedangkan di sini proses ini tuh memakan waktu dan tenaga yang cukup banyak dan juga butuh pengalaman khusus untuk operator melakukannya. Kelemahan yang kedua, IBS ini akan bermasalah pada aplikasi dengan sampel berlapisan konduktif. Jadi karena IBSP tadi itu dihasilkan dekat dengan permukaan sampel, maka aplikasi dari lapisan konduktif pada material insulasi listrik sangat tidak diinginkan. Di lain sisi, scanning electron microscope atau SEM mampu untuk dioperasikan pada mode low vacuum sehingga dapat digunakan untuk mengamati material insulasi listrik tanpa lapisan konduktif. Sehingga karena itu pada beberapa aplikasi untuk pengamatan IBS ini lebih banyak digunakan SEM seperti contohnya pada aplikasi geologi dengan material oksida atau silikat. Setelah itu yang terakhir dia akan menghasilkan data yang baik hanya jika beam ditembakkan pada posisi diam dan pada area kecil dengan perbesaran tinggi. Jadi pada perbesaran yang kecil, sudut insidensi dari beam pada keliling daerah pengamatan menimbulkan artefak pada IBSP, sehingga data sulit untuk diteliti secara akurat. Solusinya adalah dengan tidak menggunakan beam yang bergerak, sehingga yang digerakkan adalah sampelnya. Jadi prosedur ini membutuhkan wadah spesimen yang mampu untuk melakukan pergerakan otomatis dan karena itu data yang didapatkan juga menjadi lebih lambat. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengembangan-pengembangan yang ada pada IBSD. Yang pertama adalah open source IBSD. Hal ini merupakan suatu pengembangan di mana penggunaan IBSD menggunakan penyimpanan kumpulan data menggunakan format V5. Dan dengan adanya open source IBSD ini memudahkan um, pengandalan data karena dapat disambungkan langsung ke perangkat lunak seperti MATLAB dan Python dan dapat mengetahui komposisi sampel yang sedang dievaluasi. Karena hal-hal itu, maka manipulasi sampel untuk hal-hal seperti difraksi dan mengatur data organisasi, maka manipulasi sampel akan lebih mudah. Selanjutnya ada machine learning approach, di mana kerap yang digunakan pada IBSD adalah DNN atau Deep Learning dan Convoluted Neural Networks, di mana pembelajaran mesin digunakan untuk klasifikasi fasa pada fasa-fasa yang dikira mirip, dan kemampuan klasifikasi fasa dengan machine learning approach atau pembelajaran mesin pada fasa yang serupa sangat baik. Dengan kemampuan membedakan fasa menggunakan neural network hampir akurat 100% sampai 99,4% sampai 100%. Lalu machine learning approach juga memungkinkan analisis deformasi dari setiap fasa. Selanjutnya, lalu ada prinsipal komponen analisis. Hal ini merupakan suatu konsep dan suatu cara untuk KBSD dalam mengurangi perhitungan dengan mengurangi komponen perhitungan dengan membatasi jumlah variabel-variabel yang diperhitungkan. Lalu hal ini dilakukan dengan cara komponen-komponen serupa yang digunakan untuk menghasilkan pola dikelompokkan dan di grup untuk mengurangi komponen-komponen yang akan diperhitungkan. Lalu hasilnya akan menghasilkan gradien pada gambar yang lebih halus. Beri contoh studi kasus penggunaan IB, yaitu penggunaan IBSD pada beberapa aplikasi. Slide. Pada ini dilakukan penelitian terhadap baja, molybdenum, dan juga aluminium menggunakan IBSD. Baja dan molybdenum dilakukan dan juga rolling. IBSD pada penelitian ini IBSD dilakukan untuk si mikrostruktur seperti identifikasi fasa, small grain boundary precipitate, microtekstur, dan juga digunakan untuk analisis solidifikasi. Berikutnya, yang pertama identifikasi fasa. Pada pengamatan ini dilakukan pada baja, lalu pada sampel digunakan force scatter imaging. Didapatkan dari penggunaan IBSD yaitu grain dan juga orientation contrast dengan
lower for scatter diodes pada gambar A. Lalu jika diperbesar, pada gambar B ditemukan precipitate matrix yang ditemukan menggunakan atomic number contrast image dengan top diode. Di sana ada dua tipe, yaitu tipe 1 dan juga tipe 2, di mana pada IBSP digunakan untuk menentukan precipitate matrix. Dari Kikuchi-nya dapat dilihat pada tipe 1 merupakan aluminium nitride dan juga di chromium carbide. Slide berikutnya. Berikutnya ada precipitate. Jadi pada grain boundary yang diperbesar ditemukan ukuran kurang dari 200 nanometer. Dan dari lokasinya karena di grain boundary dapat memicu intergranular corrosion. Pada ditemukan didapat yang dari ISBP dengan precipitate berupa karbida atau nitrida. Dan karena sampelnya berupa baja, maka dapat diduga bahwa antara besi ataupun kromium dengan bentuk antara nitrit ataupun karbid. Sehingga pada sampel ini ditemukan bahwa yang berwarna biru merupakan ferrite, lalu yang berwarna merah merupakan aluminium nitride, merupakan kromium carbide. Dapat dilihat pada gambar yang di bawah, pada gambar kedua, yaitu yang A merupakan contrast map, dan juga yang B merupakan phase orientation map pada grain boundary yang terdapat precipitate. Di sana dapat dilihat precipitatnya Pak red dan juga chromium carbide yang berwarna hijau. Next slide. Berikutnya untuk penelitian mikrotekstur molybdenum. Dapatkan tipe dan presentasi mikrostrukturnya. Sampel molybdenum rolling dan juga dipoles secara mekanis dan elektropolish. Kemudian diambil scatter orientation contrast image-nya. PSD didapatkan orientation map, warna yang berorientasi butir. Yang berwarna hijau merupakan orientasi 110, yang hitam merupakan grain boundary. Boundary-nya berwarna awalnya didapatkan dari gambar yang sebelah kanan yang berwarna hitam putih lalu didapatkan diproses di tekstur mapnya yang berwarna memiliki warna yang berbeda-beda seperti gambar di samping sebelah kiri. Boleh next slide. Berikut untuk referensi dalam presentasi ini. Selanjutnya. Sekian presentasi ini. Terima kasih.